Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah, walakal hamdu walakal syukruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh qori'ah kita tadi, berkaitan dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Mungkin selama ini kita hitung-hitungan terhadap berbakti kepada orang tua berkenaan dengan rezeki kita. Selama ini kita mengeluarkan rezeki kita kepada untuk orang tua, namun justru yang terjadi kita hitung-hitungan mengenai rezeki kita. Nah, itulah yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu rezeki merawat orang tua. Insya Allah, alhamdulillah telah hadir guru-guru kita yang akan memberikan tausiah kepada kita. Ada Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, kemudian Ustadz Ridho Febri, dan guru kita Ustazah Muawana. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Alawiyah, Jalan Raya Jatiwaringin, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sangat saya hormati dan saya cintaikan Allah, Ayahanda Habib Ahmad Al-Kaf. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga guru kita semuanya yang saya hormati, Ustazah Muawana. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para ayah bunda semua jamaah, bunda, saya mau bertanya dulu. Menjadi seorang ibu itu berat enggak? Susah enggak? Capek enggak? Dan Masya Allah ini luar biasa. Allah berfirman di Quran surat Luqman, surat ke-31 ayat ke-14. Allah berfirman tentang apa? Bagaimana Allah menasehati kita, para anak, untuk bisa memuliakan ibu secara khusus dan secara umum adalah orang tua. Di dalamnya juga ada seorang ayah yang juga dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan ibumu, lalu ayahmu. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Luqman ayat 14, wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ibumu yang sudah mengandung dengan susah payah yang sangat luar biasa, rasa sakit yang terus bertambah ketika hamil, usianya semakin besar kandungannya, tidur miring susah, tidur tengkurap mustahil. Akhirnya apa yang terjadi? Malamnya begitu terbatas untuk istirahatnya. Begitu lahir bahkan rela menukar nyawanya agar kita lahir tumbuh bahagia. Banyak orang tua yang bisa melahirkan 10 anak, melahirkan kebahagiaan, mendidik mereka dan membesarkan mereka dengan kasih sayang, tapi 10 anak itu belum tentu mampu menjaga merawat ibunya yang hanya seorang diri. Banyak di kota-kota besar, orang tuanya yang sudah semakin sepuh ditempatkan di panti-panti jompo, di tempat yang tidak seharusnya karena tidak nyaman. Karena apa? Seharusnya orang tua berada dalam pengawasan seorang anak. Itu kenapa syariat Islam memberikan sebuah kaidah bahwa merawat orang tua wajib hukumnya bagi kita, anak-anaknya. Kenapa? Karena sebab mereka lah kita lahir ke muka bumi ini. Karena sebab dan kasih sayang mereka lah kita tumbuh menjadi anak-anak. Bahkan dalam doa yang disampaikan di Quran surat ke-46, surat Al-Ahqaf ayat ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bahkan di awal ayatnya Allah menyampaikan apa? Tentang bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua kita. Bahkan di bagian tengahnya disempurnakan dengan doa yang sangat luar biasa. Apa? Bentuk syukur kita kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada orang tua kita? Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tanpa mereka tidak pernah kita lahir ke muka bumi ini. Tanpa pendidikan mereka, tanpa jerih payah mereka, tanpa lelah dan letihnya mereka mendidik, membesarkan kita, bahkan menghujani kita dengan kasih sayang dan perhatian dari mereka, kita nggak akan bisa menjadi seseorang seperti sekarang. Bahkan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihadun fi sabilillah. Posisi birrul walidain berada di tengah-tengah antara as-salatu ala waqtiha, berarti hablum minallahnya kita kepada Allah. Dan bahkan di Quran surat ke-17 ayat 23 bahwa kedudukan berbakti, berbuat baik kepada orang tua di usia mereka apalagi yang sudah semakin senja dan sepuh, posisinya berada tepat setelah hubungan kita dengan Allah, ketaatan kita kepada Allah. Artinya tidak akan pernah ada nilainya di sisi Allah sebagai berbagai macam ibadah yang kita kerjakan kalau ternyata kita sebagai seorang anak masih menggoreskan luka dan sakit hati
di dalam hati-hati dari orang tua kita terkhusus adalah seorang ibu. Dan bahkan jihad kita, bekerjanya kita, belajarnya kita, cari nafkah, cari kekayaan, cari keuntungan, cari kehidupan tidak akan pernah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita pun masih membuat orang tua kita menangis karena ulah dan perilaku kita. Suatu ketika Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib pernah dipuji oleh seseorang. Beliau dipuji dengan kalimat, "Wahai Ali, engkau adalah sebaik-baiknya anak dalam berbakti dan baktimu kepada orang tuamu. Tapi kenapa aku tidak pernah melihat kamu makan bareng dengan ibumu?" Masya Allah. Teman-teman semuanya, apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau mengatakan, "Aku tidak mau makan bersama ibuku karena aku takut mengambil makanan yang sudah dilihat oleh ibuku." Sebegitu besarnya seorang anak harus menjaga adab dan bahkan memelihara akhlak dan perilaku kita kepada orang tua. Karena apa? Murkanya Allah itu ada pada marahnya orang tua kita. Dan ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua kita. Maka membahagiakan, menjaga, merawat orang tua kita itu sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Kita lakukan sebagai seorang anak, sebagai wujud dari terima kasihnya kita kepada Allah. Lewat terima kasihnya kita kepada siapa? Kepada orang tua kita. Berbuat baik kepada mereka dalam semua keadaan, dalam semua aspek kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada jimat yang paling luar biasa di sisi Allah kecuali keberkahan yang lahir karena bakti kita kepada orang tua kita. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Febri, Masya Allah yang telah memberikan pemaparan kepada kita semuanya. Betapa rasa sakit ibu kita ketika mengandung kita selama 9 bulan, bahkan bertaruh nyawa ketika melahirkan kita. Namun alih-alih merawat orang tua, namun justru kita membawa orang-orang tua kita ke panti jompo. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sesaat lagi pemirsa, guru kita Ustazah Muawanah akan memaparkan bagaimana ada nilai-nilai yang mulia di sana ketika kita merawat kedua orang tua kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.